Shalom teman-teman, Keila ingin mengingatkan agar kita sadar akan kebenaran dan pengenalan diri yang semakin melimpah. Karena orang belajar sabda Tuhan pasti semakin cerdas dan bergairah. Ini beda dengan orang mabuk yang syarafnya lumpuh sehingga tidak mampu untuk melihat kebenaran dan menyelesaikan kesulitan. Bersama sahabat BDKA, kita belajar sejarah perjalanan umat Tuhan yang sudah matang untuk menerima penghakiman. Itu artinya Allah panjang sabar. Dia selalu menanti umatnya bertobat, tidak langsung menghukum. Teman-teman buka hati dan telinga, dengarkan uraian yang disampaikan. Shalom anak-anak, senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan masih diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan penguraian firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dan Tuhan pakai pembicara untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Alkitab mencatat di dalam 2 Tawarik 33 ayat 9 bahwa Manasye sudah menyesatkan orang-orang Yerusalem atau orang-orang Yehuda. Sehingga murka Allah pun dijatuhkan kepada orang-orang di Yehuda ini atau orang-orang di Yerusalem ini. Yerusalem akan dihapuskan. Manasye pun menjadi bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi pertobatan Manasye tidak bisa menghapuskan hukuman Tuhan atas Yerusalem. Sayang sekali anak-anak, pengganti dari Manasye yaitu Amon kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan masih berbelas kasihan kepada Yehuda atau Yerusalem. Tuhan membangkitkan orang yang takut akan Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Raja Amon, yaitu bernama Yosia. Raja Yosia naik tahta di usia dia 8 tahun. Raja Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia hidup seperti Daud, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Pada usia dia yang ke-16 tahun, dia mulai mencari Allah. Dan pada usianya yang ke-20 tahun, dia menghapuskan semua berhala dari Yerusalem atau tanah Yehuda. Dan pada usia dia yang ke-26 tahun, dia memerintahkan Safan bin Asalia, Maasea, dan Yoa untuk memperbaiki rumah Tuhan. Maka pergilah ketiga orang ini menemui imam besar Hilkia. Imam besar Hilkia menyerahkan sejumlah uang yang sudah dibawa oleh orang-orang Yehuda ke rumah Tuhan dan juga yang sudah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi. Uang ini dibayarkan kepada para pekerja yang memperbaiki rumah Tuhan. Para pekerja ini sudah bekerja dengan sangat baik, dengan jujur dan setia. Pada saat itu, Imam besar Hilkia juga menyampaikan satu berita yang luar biasa, yaitu dia menemukan kitab Taurat di dalam rumah Tuhan. Maka diserahkanlah kitab ini kepada Safan. Safan pun mulai membuka kitab tersebut dan membacanya.
Dan Safan juga menyampaikan berita ini kepada Raja Yosia sekaligus membacakannya di hadapan Raja Yosia. Anak-anak, ada hal yang mengejutkan yang dilakukan oleh Raja Yosia setelah mendengarkan pembacaan kitab Taurat ini, yaitu Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya. Kenapa Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya? Karena Raja Yosia sadar selama ini orang-orang Israel sudah melanggar perintah-perintah Tuhan. Dalam kitab Taurat tersebut juga tertulis bahwa karena bangsa Israel sudah melanggar perjanjian atau covenant dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjatuhkan hukumannya atas bangsa Israel. Raja Yosia segera mengirimkan utusan untuk mencari petunjuk atas apa yang tertulis di dalam kitab Taurat tersebut. Berangkatlah utusan raja menemui Nabi Hulda yang bertempat tinggal di Yerusalem. Nabi Hulda pun menyampaikan firman Tuhan, yaitu karena bangsa Israel sudah melanggar perjanjian atau covenant dengan Allah, bangsa Israel sudah membakar korban yang dipersembahkan kepada Allah-Allah lain, maka Allah pun murka kepada bangsa Israel, dan murka Allah ini tidak terpadamkan. Tetapi karena Raja Yosia sudah merendahkan diri di hadapan Allah dengan mengoyakkan pakaian dan dengan menangis di hadapan Tuhan, maka Raja Yosia tidak akan melihat malapetaka yang dijatuhkan ini sebelum dia mati. Anak-anak sekalian, dari cerita yang tadi Ibu sampaikan, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel terikat perjanjian dengan Allah dengan tuntutan harus melakukan hukum Taurat dengan sepenuhnya. Barang siapa melanggar hukum Taurat, dia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Raja Yosia adalah perantara antara bangsa Israel dengan Allah. Ketika Raja Yosia hidup benar di hadapan Tuhan, dia tetap tidak bisa menghapuskan hukuman Tuhan atas bangsa Israel. Tetapi ada satu pribadi yang sanggup menghapuskan hukuman baik bangsa Israel maupun sampai zaman kita saat ini, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan hukum Taurat sepenuhnya. Bahkan dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat ke-15 dicatat bahwa Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 15 dicatat bahwa Tuhan Yesus adalah pengantara dari perjanjian yang baru, supaya mereka yang terpanggil bisa mendapatkan bagian kekal yang dijanjikan, karena ia telah mati untuk menebus pelanggaran selama perjanjian yang pertama. Jadi, kovenan yang lama itu berada di bawah hukum Taurat, tetapi kovenan yang baru adalah kovenan anugerah. Kovenan yang lama merupakan persiapan dari
kedatangan Allah yang akan melawat umatnya. Di dalam covenant yang lama tercatat peraturan, ketetapan, dan hukum upacara korban yang merupakan lambang atau bayang-bayang dari pengorbanan Kristus. Covenant yang lama sudah dilanggar oleh umat Tuhan. Dengan covenant yang baru, Allah menaruh hukum-hukumnya di dalam akal budi manusia dan menuliskannya di dalam hati mereka. Allah juga menaruh belas kasihan terhadap kesalahan umatnya dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Hal ini tercatat dalam Ibrani 8 ayat 10 dan 12. Jadi anak-anak, kita semua bisa bebas dari penghukuman bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena belas kasihan Allah semata. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan Yesus mau datang ke tengah dunia untuk menebus pelanggaran dosa kami, dan Allah mau berbelas kasihan atas segala kesalahan kami, tidak mengingat-ingat kesalahan kami, sehingga kami boleh diselamatkan, sehingga kami boleh bebas dari hukuman dan murka Allah. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami juga boleh hidup menyenangkan hati Tuhan yang sudah mengasihi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan, kita dibukakan lagi alasan yang selama ini tidak kita sadari. Apa tuh? Dalam perjanjian covenant yang lama, Yosia tidak dapat mencapai anugerah Allah bagi rakyat Yehuda. Oh ya, benar. Namun Yesus berbeda. Dia membuka jalan untuk masuk dalam anugerah Allah yang kekal, yaitu melalui darahnya. Keila dan seluruh umat Allah semakin kagum. Wow, bukan main. Kita semakin takjub. Dan rela memberikan hidup bagi Tuhan. Mari bergegas kita lanjutkan petualangan dengan membaca dari 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 14, 2 Tawarik 34 ayat 29 sampai 33. Amin.